semuanya, jumpa lagi dengan Mem Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu energi pada benda menggelinding. Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang energi pada benda yang menggelinding. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda yang menggelinding di atas lantai datar. Ya, perhatikan ketika benda menggelinding, maka benda itu mengalami gerak rotasi, berputar, dan juga gerak translasi. Nah, oleh karena itu, energi kinetik total yang dialami benda menggelinding itu adalah jumlah dari energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasinya. Secara matematis ditulis dengan Eka total sama dengan Eka rotasi tambah Eka translasi. Dengan Eka rotasi itu adalah 1/2 I omega kuadrat tambah Eka translasi itu adalah 1/2 M V kuadrat. I ini adalah momen inersia, omega ini adalah kecepatan sudut, M ini adalah massa benda, V ini adalah kecepatan linear benda. Momen inersia dituliskan dengan kmr kuadrat. Dengan K ini adalah koefisien momen inersia. M ini massa benda, R ini adalah jari-jari benda. Nah, setelah itu, omega itu bisa kita ganti dengan V per R. Ingat, omega itu sama dengan V per R. Sekali lagi, omega sama dengan V per R. Maka omega kuadrat sama dengan V kuadrat per R kuadrat. R kuadrat ini bisa habis dibagi, maka rumusnya jadi 1/2 K MV kuadrat tambah 1/2 MV kuadrat. Atau Eka totalnya menjadi 1/2 MV kuadrat dikali dengan K tambah 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg, berdiameter 40 cm, menggelinding dengan laju 8 meter per second. Tentukan A. Energi kinetik rotasi, B. Energi kinetik translasi, C. Energi kinetik total. Kita lihat dulu di sini benda tegarnya adalah bola pejal. Jadi diketahui di sini bola pejal. Ingat, bola pejal itu momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Masanya 5 kg, menggelinding, berdiameter 40 cm, jadi tulis diameternya dulu, 40 cm, berarti jari-jarinya itu adalah 20 cm. Convert ke meter jadi 0,2 meter. Menggelinding dengan laju 8 meter per second, berarti yang V itu adalah 8 meter per second. Yang ditanya adalah pertama, A. Eka rotasi. Eka rotasinya, berarti ingat rumus tadi, energi kinetik rotasi itu sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Nah, I ini adalah momen inersia, dituliskan dengan kmr kuadrat kali omega kuadrat. Ingat, K ini adalah koefisien momen inersia. Kalau bola pejal berarti koefisiennya 2/5. Jadi begitu yang dimaksud dengan koefisien momen inersia ya. Jadi kalau bola pejal berarti koefisien momen inersianya 2/5. Maka ini jadi 1/2 kali 2/5 mr kuadrat. Baru omeganya kita ganti saja karena yang diketahui V. Omeganya jadi omega kuadratnya jadi V kuadrat per R kuadrat ya. Begini, omega kuadratnya jadi V kuadrat per R kuadrat. Maka R kuadrat dengan R kuadratnya ini habis dibagi. 2 dengan 2 ini juga habis dibagi. Maka jadi 1/5 m V kuadrat. Jadi 1/5 kali masanya 5. V-nya 8 ya, V-nya 8. Maka ini jadi namanya ini habis dibagi 8 kuadrat jadi, ini 8 kuadrat, 8 kuadrat jadi 64. Maka Eka rotasinya sama dengan 64 joule. Kita dapatkan pertanyaan yang A, 64 joule. Sekarang yang B, berapa Eka translasinya? Eka translasinya berapa? Rumus Eka translasi sama dengan 1/2
M V kuadrat. Tinggal masukkan nilainya ya, jadi 1/2 kali masanya adalah 5, V nya tadi 8, ini 8 kuadrat ya. Ini jadi 1/2 kali 5 kali 64. 64 bagi 2, 32, 32 kali 5, ini mau jadi 32 kali 5 itu 160 joule. Maka jawabannya jadi eka translasinya 160 joule. Satu yang C ya, energi kinetik total. Berapa energi kinetik totalnya? Nah, energi kinetik totalnya itu berarti adalah eka rotasi ditambah dengan eka translasi. Maka eka rotasinya 64 ditambah eka translasinya 160, maka eka totalnya jadi 224 joule seperti ini. Jadi kita dapat eka totalnya 224 joule. Kalian juga bisa mencari nilai eka total menggunakan rumus 1/2 M V kuadrat dalam kurung K tambah 1. Dengan K-nya ini, K untuk bola pejal berarti 2/5. Kalau kalian memakai rumus ini, hasilnya juga akan sama, yaitu 224 joule. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah bola pejal bermassa M dengan berjari-jari R dan momen inersia I sama dengan km/r kuadrat menggelinding menuruni bukit seperti pada gambar. Tentukan kelajuan bola V di dasar bukit. Jadi ini ada bola pejal, dia menggelinding menuruni bukit. Yang ditanya adalah kelajuannya ketika di dasar bukit. Keadaan awalnya ini dalam keadaan diam ya. Ini jadi posisi yang pertama. Ini posisi keduanya ya. Ini ketinggian bukitnya. Sekarang yang ditanya berapa V ketika di dasar bukit. Kita gunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik dulu. Jadi M1 sama dengan EM2. Energi mekaniknya itu adalah jumlah dari potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Sama dengan EP2 tambah EK2. Nah sekarang perhatikan. Ketika di keadaan 1, maka H1-nya itu sama dengan H. Ketika di keadaan 2 di dasar bukit, H2-nya itu sama dengan 0. Nah, keadaan di awal ini V-nya 0 ya. Ini jadi V1-nya itu 0. Maka kita tulis dengan EP itu MGH, MGH1 tambah. Karena keadaan awalnya dia diam, V-nya 0, maka ini EK-nya juga 0. H2-nya juga karena di keadaan 2 H2-nya 0, maka EP-nya juga 0. Baru ditambah dengan, karena ini menggelinding, jadi energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi ya, begini. Nah setelah itu, jadi M kali G kali H1-nya itu H, tambah 1/2, I itu momen inersianya jadi km/r kuadrat, tambah omeganya kita ganti dengan V/R, jadi V kuadrat per R kuadrat, tambah 1/2 M V kuadrat ya. R kuadrat dengan R kuadratnya ini bisa dibagi, kita jadi MGH sama dengan 1/2 K M V kuadrat tambah 1/2 M V kuadrat. Maka MGH-nya jadi 1/2 M V kuadrat dalam kurung K tambah 1 ya, sama dengan tadi. Nah ini M di sebelah kiri dengan M sebelah kanan bisa habis dibagi. Ini duanya bisa pindah ke ruas kiri ya, jadi 2GH sama dengan V kuadrat, K tambah 1-nya juga pindah jadi K tambah 1, maka V-nya itu dirumuskan dengan akar 2GH per K tambah 1. Ini perumusan akhirnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau misalkan keadaan awalnya dia, kecepatan awalnya 0, maka kita bisa tulis V-nya dirumuskan dengan ini. V sama dengan akar 2GH per K tambah 1. Sekarang karena dia bola pejal, maka nilai K-nya itu adalah 2/5 ya, karena bola pejal. Ini karena dia bola pejal. Maka tulis V sama dengan akar 2GH per 2/5 tambah 1. Maka jadi akar 2GH per
2/5 tambah 1 itu jadi 7/5. Maka jadi akar 2GH dikali 5/7. Maka kecepatannya jadi sama dengan 2 kali 5 10. Jadi akar 10/7GH. Jadi ini jawabannya ya. Bola pejal ketika di dasar bukit, kecepatannya atau kelajuannya adalah V sama dengan akar 10/7GH. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan 10 meter per second. Jadi diketahui kecepatannya adalah 10 meter per second. Menaiki bidang miring seperti pada gambar. Jadi ini bola pejalnya menaiki bidang miring seperti pada gambar. Berapakah panjang lintasan maksimum bidang miring yang dicapai bola? Jadi katanya kalau misalkan bolanya ini menaiki bidang miring ini, panjang lintasan maksimumnya itu berapa? Anggap dia sampai di atas sini, dia berhenti, maka yang ditanya adalah ini. Ya, ini gunakan saja simbol S, jadi yang ditanya S-nya ini berapa panjang lintasan maksimum. Perhatikan, jadi untuk mencari S, ini ada hubungannya dengan H dan sudutnya ya, 30 derajat. Ingat kalau seperti ini, H ini adalah sisi di depan sudut, S ini adalah sisi miring. Depan dengan sisi miring itu pakai aturan sinus ya, jadi ini tulis dulu ditanya S-nya berapa. Maka nanti pakai aturan sinus theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka sin 30 derajat itu sama dengan depannya H, miringnya ada S. Oke, ini yang kita mencari adalah S-nya, tapi hanya juga belum diketahui. Nah, sekarang kita mencari H dulu pakai rumus yang tadi. V sama dengan akar 2GH per K tambah 1. Yang kita mau cari berapa nilai H. Jadi di sini kita mau cari H-nya itu sama dengan berapa. Nah, ini kedua ruas dikuadratkan jadi V kuadrat sama dengan 2GH per K tambah 1. Sekali lagi kedua ruas dikuadratkan, ini jadi V kuadrat. Ini akarnya habis jadi 2GH per K tambah 1. Nah, V-nya kita masukkan nilainya, V-nya 10 kuadrat tambah 2 kali, kita gunakan saja G-nya 10 meter per second kuadrat. Jadi G-nya 10, K yang kita mau cari. K-nya ini karena bola pejal, maka K-nya 2/5 ya. K ini jadi 10 kuadrat 100 sama dengan 20H per 7/5. Ini 100 dengan 20 bisa habis dibagi ya, ini jadi 1, 100 bagi 20 itu 5. Ini bisa jadi 5 kali 7/5 sama dengan H. Maka H-nya sama dengan 7 meter. Sekali lagi, H-nya sama dengan 7 meter. Setelah kita dapat berapa nilai H-nya, kita mau cari berapa nilai S. Dari rumus sin 30 derajat sama dengan H per S. Sin 30 derajat itu 1/2 ya, sama dengan H-nya 7. Mau cari nilai S-nya. Maka kali silang S-nya jadi sama dengan 2 kali 7, maka S-nya jadi 14 meter. Maka panjang lintasan maksimum yang bisa dicapai bola untuk menaiki bidang miring tersebut adalah 14 meter. Demikianlah pembelajaran fisika kali ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.